Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau mulai project baru. Dan project ini bisa jadi project paling gila, paling ekstrim, paling di luar nalar Garasi Drift. Perkenalkan, project plot twist Subaru Crosstrek Drift Competition. Oke, jadi idea dari project ini adalah Subaru Indonesia dan Garasi Drift pengen bikin mobil drifting kompetisi yang out of the box, yang one of a kind. Jadi nggak ada orang yang kepikiran sama sekali untuk bangun mobil ini, tapi kita lakuin. Makanya kita pakai Subaru Crosstrek. Dan konsepnya kurang lebih kayak gini kalau udah jadi. Ini adalah body kit yang didesain sama orang Indonesia, walaupun inspirasinya ada lumayan banyak banget dari body kit lain, tapi nggak ada yang pernah bikin white body kit untuk Crosstrek drifting, jadi kita harus desain semuanya. Dan ini bagian belakangnya juga bisa kita lihat keren banget karena kita masih pakai beberapa part standar dari Crosstreknya, kayak bumper depan, bumper belakang itu masih standar semua, jadi bentuk dari Crosstreknya juga nggak hilang. Dan bagian over fendernya itu juga masih ada terlihat garis bodinya Crosstrek. Tapi nggak cuma body kitnya aja, pastinya mesinnya, kaki-kakinya, drivetrainnya, roll barnya, semuanya, sasisnya, rainforest, semua itu kita bikin seproper mungkin. Jadi gue akan nuangin semua ilmu gue dari gue bangun semua mobil Garasi Drift sampai sekarang di mobil ini. Jadi mobil ini bakal jadi masterpiece yang gue bangun sama Bilal. Walaupun perjalanannya panjang banget. Konsep ini juga udah kita reveal di Subaru Garasi Drift Team Press Conference, sekaligus ngumumin dua pembalap baru. Yang pertama adalah gue sendiri, Dipo Dwiki, yang akan balapan di kelas Pro 1. Dan yang kedua adalah Farel, anaknya Mas Fitra Eri, yang akan balapan di Pro 2. Farel akan pakai BRZ, jadi nanti Subaru Garasi Drift Team ada 3 mobil, 2 BRZ, 1 Crosstrek. Oke, kita langsung aja lanjut ke project Subaru Crosstrek Drift Competition. Jadi seperti yang kalian tahu, mobil ini udah jadi mobil harian gue beberapa bulan ini. Dan menurut gue, Subaru Crosstrek itu cocok banget buat jadi mobil daily. Semua fitur yang kita butuhin buat mobil harian tuh ada. Mulai dari display yang gede banget di tengah sini, layarnya dan touchscreen. Ini enak banget kalau kita pakai Apple CarPlay. Maps-nya jadi gede banget. Tapi bisa kita buat ngatur-ngatur hal lain juga di layar yang gede ini. Terus ada sunroof yang gue suka, kita butuh juga sunroof. Suspensinya juga nyaman banget, jadinya kalau bawa keluarga pastinya mereka juga happy di dalam mobil ini. Dan plus terakhir ada fitur symmetrical all-wheel drive-nya Subaru yang bikin mobil ini gak cuma cocok jadi mobil harian, tapi cocok juga buat kita pakai adventure. Kayak kita camping, gue udah sempet camping pakai mobil ini. Off-road gue juga udah sempet off-road pakai mobil ini, dan mobil ini mampu banget untuk kita pakai off-road, apalagi road trip. Kayak yang lagi kita lakuin sekarang, kita lagi road trip menuju ke kota Solo karena kita mau mulai ngebangun mobil ini di salah satu bengkel ternama di kota Solo. Jadi kita langsung aja jalan ke sana. Ada satu fitur lagi yang bikin road trip itu jauh lebih nyaman dan juga lebih aman, yaitu fitur dari EyeSight Subaru. Jadi dia bisa adaptif cruise control nih, gue tinggal pencet satu tombol aja, dia langsung kecepatannya ngikutin mobil depan. Mobil depan ngerem, kita juga ngerem. Terus dia sekaligus langsung lane keeping assist juga. Jadi tanpa kita harus menyentuh steering wheel, dia akan ngikutin line yang ada di jalan tol. Ini bikin kita jadi lebih nggak gampang capek. Dan juga lebih aman karena Subaru juga bisa mendeteksi rem mendadak yang dari depan gitu. Kalau misalnya mobil depan ada yang rem mendadak, kita nggak aware, dia langsung tahu sendiri gitu. Tapi tetap kita harus tetap megang setirnya per berapa detik sekali karena emang kita harus tetap aware sama sekitar, jangan percayain 100% sama teknologi gitu. Dan ini fitur favorit gua yang sebenarnya sayang banget bakal kita lepas semua fitur-fitur ini karena akan kita ubah jadi mobil drifting. Sebenarnya kalau ada adaptive cruise control lagi mobil drifting enak juga ya. Jadi kalau kita lagi tandem gitu, udah nyalain aja adaptive cruise controlnya. Dia bakal ngikutin mobil depan terus tuh, nempel. Nggak usah capek-capek.
Selamat pagi. Pagi Mas. Halo Mas Widodo. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Izin mau bangun mobil Mas, tapi nggak buat off-road Mas. Nggak buat off-road? Buat mobil drifting Mas. Waduh, bisa nggak ya? Pasti bisa di sini dong. Tapi ada ini Mas, Apa ada tuh? satu kriteria dulu. Apa tuh Mas? Harus lulus ospek dulu. Ospeknya? Iya. Waduh, apa nih ospeknya nih? Ospeknya Prorok itu harus off-road dulu. Off-road dulu. Kalau nggak lulus ya Nggak jadi? Nggak jadi. Ah. Off-roadnya di mana Mas? Kita ke hutan Bromo yuk. Hutan Bromo? Iya. Kebetulan saya suka challenge Mas. Wah, sip. Saatnya kita off-road dulu berarti nih. Ayo. Ajarin tapi ya Mas. Siap. Siap, kita off-road dulu. Kalau lulus baru kita bangun mobilnya di sini. Ayo, let's Siap go. Mas Widodo. Iya. Akhirnya kita udah selesai off-road, Mas Fit. Terima kasih banyak experience-nya. Gimana kira-kira welcome. lulus nggak nih? Setelah beberapa remedi akhirnya lulus. Alhamdulillah. Congratulations Mas. Boleh ya bangun mobil di Prorok, Mas? Iya boleh. Jadi mulai besok semua kru saya langsung kebut ini Mas. Oke, kita udah kembali ke Prorok. Parts juga udah sampai. Saatnya kita bongkar semua parts mobil ini sampai ke... Waduh. Kita start dari mana Mas? Mas, nggak pakai palu Mas. Gerinda pakai. mungkin boleh lah ya. Palu tuh menyeramkan banget. Mas. Siap Mas Widodo, kita Siap, bongkar jadi, habis mobil ini. ya. Tolong di briefing dulu kalau enggak nanti ya kita pakai ini. Oh jangan, jangan yang itu jangan. Basically semua sih kita mau bongkar Mas Wid. Ya. Interior sama mesin sama eksterior. Izin saya panggil kru jadi mereka biar Oke, ini ya. siap kalau gitu. Oke, jadi nanti kru dari Prorok bakal bantuin kita untuk bongkar semua parts yang ada di sini. Bilal juga bakal bantuin. Mana Bilal? Oh iya. Ada kru Kok GD. size-nya beda ya sama kru saya Mas? Iya. No. Nanti kita bikin ini juga Mas. Apa? Adu panco antara kru Mas. Ya, kita bakal bongkar dulu semuanya. Mas Wid mulai dari interior karena kan roll bar kita harus pasang jok sama pedal box. Jadi mungkin prioritas pertama di interior Semua. Door trim, semua door trim semua. Habis itu sambil nyicil bagian mesin kali. Kita bongkar sama body lah. Jadi bikin roll bar, pasang mesin, pasang transmisi, sama suspensi ya. Sama suspensi. Nah, suspensinya itu yang agak harus custom dikit Mas. Tolong dibantu tim dari siap. Prorok. Jadi waktunya berapa? 3 bulan atau berapa bulan? Kata Mas Widodo kemarin 3 hari. 3 hari ya. Project Bondowoso. Siap. Tapi interesting Mas, ini pertama kali mobil masuk ke Prorok, asli 4x4, keluarnya di 4x2. Biasanya kebalikan ya? Suatu yang baru Mas. Iya. Oke, siap gaspol. Oke, Ya, oke. kita bongkar. Oke, sekarang jam 10:30 menjelang siang dan ini udah kita mulai bongkar. Kita lihat selesai kebongkar itu jam berapa? Karena kerja dari tim Prorok nih ngebut banget. Bantuin juga pastinya, gua sama Bilal.
jadi di Prorok ini semua alat-alat tuh di scale up gitu. Jack stand lebih gede dari biasanya, dongkrak lebih gede dari biasanya. Karena biasa ngerjain mobil off-road, kali ini kita ngerjain mobil buat mobil drifting. Gede banget ini dongkrak. Hampir sejam kita ngerjain mobil, ngebongkarin semuanya, dan bagian interior, eksterior, bagasi, bahkan knalpot, bagian-bagian kolong tuh udah banyak banget yang kelepas. Emang cepet banget pengerjaan dari tim Prorok ini. Dan kalau kalian lihat kondisi mobilnya sekarang itu udah bener-bener hampir sasis doang ya. Jadi ini tinggal pintu depan yang belum kelepas. Bila lagi ngerjain apa Lal? Steering column, kap mesin juga udah lepas. Dan nanti rencananya adalah kita ngelepas mesinnya itu lewat bawah. Jadi semua subframe-nya kita copotin, semuanya turun. Mungkin mobilnya akan dinaikin lagi sedikit biar mesinnya bisa keluar. Jadinya memakan waktu yang cepat banget. Ini sejam aja udah segini. Ini pengerjaan hampir sehari nih kalau kita ngerjain di garasi drift berdua mobil. Keren kan? Oke, ini jadi subframe belakangnya udah dilepas dan udah kita ganti semua bagian arm-armnya sama knuckle-nya pakai punya BRZ. Kita bawa dari Jakarta dan so far sih kelihatannya masuk semua ya. Secara suspension point-nya ini mirip, walaupun agak beda dikit tapi kelihatannya mirip. Posisi velg nanti juga akan sesuai, semoga pas sudah dipasang. Dan ini adjustable semua, jadinya kita bisa adjust lagi sih, sesuaiin posisi si velgnya dan angle si velgnya juga bisa kita sesuaiin. Yang nggak adjustable tinggal atasnya nih. Atasnya dia camber armnya belum kita beli yang adjustable-nya. Tapi nanti kita cobain dulu masuk nih. Semoga sih pas. Kalau nggak pas berarti kita harus custom subframe lagi. Semoga sih pas karena custom subframe tuh memakan waktu yang cukup lama dan sulit banget karena setiap titik-titiknya tuh harus presisi. Sekarang kita masukin lagi subframe ini. Bagian interior hampir semuanya udah kelepas. Bagian kaki-kaki depan juga dan sekarang kita lagi mau ngelepas mesin. Jadi bagian mesin ini akan jadi satu se-subframe diturunin ke bawah, mobilnya yang ke atas. Gitu. Nah, ini emang lebih sedikit ribet dibanding BRZ karena emang all-wheel drive jadi banyak banget parts-parts yang di BRZ nggak ada. Interior juga ini jauh lebih ribet dibanding BRZ gitu. Dashboardnya tadi susah banget dilepasnya, tapi akhirnya udah selesai kelepas. Gila ya, ini mungkin pertama kalinya ada cross track trondol di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia ya. Cross track ditrondolin kayak gini. Gak sabar sih ngeliat mobil ini jadi mobil drifting. Di sini saking ramenya kita nggak perlu lift, jadi kita bisa angkat mobilnya, pindah jack stand yang lebih tinggi. Nih, jadi jack stand ini mau diganti ke sini. Ini mobilnya diangkat. Siapa yang masang jack stand? Weh! Udah nggak usah dipegangin lagi lah, takut banget lah. Prorok, ini baru gaya Prorok nih.
Prorok style. Setelah beberapa jam ngerjain mobil ini, tim Prorok berhasil ngelepas hampir semua part. Ini 95% parts dari interior, body, dan mesin itu udah lepas semua. Eksterior udah pasti ya. Ini mesin udah nggak ada. FB20 milik Subaru Crosstrek udah dilepas. Nantinya akan kita ganti dengan mesin yang cukup spesial buat drifting. Dan bagian sini, ini sengaja bagian pintu nggak kita lepas dulu karena kita mau setup jok sama pedal box. Nah, joknya itu kita pakai masih mockup ini, dan gue pakai pedal box yang floor mounted sekarang, yang dibautnya ke bawah. Jadi kurang lebih nanti ada posisinya kayak gini lah ya, tapi di dalam. Dan jok ini sebenarnya juga masih mockup juga, gue bakal ganti. Tapi yang penting kita udah punya satu posisi yang pas buat jok sama pedal box biar kita bisa setup roll barnya, karena posisi duduk nomor 1, habis itu roll bar dan lain-lainnya mengikuti posisi duduk. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita cobain aja pasang joknya ke dalam sama pedal boxnya. Oke, jadi ini adalah roll bar utamanya, main hoopnya yang ada di belakang jok. Ini bar terpanjang kayaknya ya yang bakal ada di mobil ini, dan harus presisi banget. Tim dari Prorok emang udah benar-benar profesional banget, dari mockup-mockup yang mereka buat sampai direalisasikan ke chromoli ini benar-benar bisa presisi. Dan ini nih chromoli ya. Jadi chromoli itu 40% lebih kuat daripada besi standar, besi biasa. Jadinya kalau kita kurangin materialnya 40%, jadinya chromoli ini jauh lebih enteng dengan kekuatan yang sama dengan besi biasa. Dan ini tim dari Prorok mau ngelanjutin lagi posisi nekuknya ini. Kita lihat aja. Jadi main hoopnya ini udah hampir jadi, dibikin tekukan, ada 4 tekukan. Bagian atas tapi ini mau di roll, jadinya bisa ada radius yang sama kayak radius atap ya. Jadi dia ngelengkungnya tuh dikit banget. Dan ini nih, pakai alat roll ini yang jarang kita temuin di roll bar yang dibuat di Indonesia gitu. Makanya Prorok tuh alat-alatnya lengkap banget dan pastinya hasilnya terbaik deh. Kurang lebih posisinya bakal kayak begini, joknya agak mundur, pedal boxnya ditinggiin banget. Ini terinspirasi dari balapan GT car kayak yang R35 waktu itu pernah kita review, GT3 itu kayak begini. Dan ini udah nyaman banget karena floor mounted itu sama tumit kaki kita tuh pas gitu. Jadi lebih nyaman pastinya. Dan kurang lebih nanti setirnya pastinya pakai setir Vertex X Garasi Drift dari sini. Ini posisi mundur banget sih relatif tuh mesin ya. Jadi bakal kita kasih extension buat persneling, tapi kurang lebih kayak gini. Setir juga akan mundur banget, harus pakai quick release supaya keluar masuk gampang karena samping ini langsung pilar. Asik banget nih kayak gini. Ya.
hari kedua pengerjaan ya Mas Wid. Ini perubahannya udah cukup banyak banget. Saya sampai bingung karena kemarin saya mau bahas mesin. Tiba-tiba interior dikerjain, tiba-tiba rollbar udah dikerjain. Wah cepet banget ini. Teamworknya tuh mereka udah kayak chemistry-nya dapet banget ya. Welcome to Prorock, Mas. Sampai bingung. Kira-kira hari ini apa aja yang mau dilanjutin Mas? Kemarin aku nggak nyangka komponen dalam yang harus dikeluarkan itu sebanyak itu Iya. segunung gitu Iya. ya. Sebenarnya kemarin aku pengen lebih roll lebih. cage-nya lebih jadi. Tapi memang kita kan nggak lembur terlalu malam sampai jam 8. Start kita jam 10-an ya, sampai jam 8. Jadi biar kru hari ini lebih fresh. Hari ini aku pengen engine sudah mounted, transmission mounted, dan roll cage sudah ya kelihatan. Gitu. Terus kan ini agak unik Mas, jadi semua bareng gitu kan ya. Kadang-kadang kita bisa nggarap mesin dulu, terus baru suspensinya nanti. Kalau hari ini aku plan mungkin satu tim 2 orang nggarap engine mount, terus satu lagi nggarap suspensi. Jadi hampir bareng. Hampir gitu. berbarengan. Iya, berbarengan. Oke. Gitu. Itu yang bikin cepet banget Mas Wid. Kalau boleh jujur ya Mas Wid, ini kerjaan kayak gini kalau di GD udah seminggu 2 minggu nih Mas Wid. 1 hari. Kita pas ngerjain BRZ posisi segini ya hampir 3 minggu mungkin ya. Mesin udah ada posisinya udah tahu, gearbox udah tahu posisinya gimana, kaki-kaki udah lagi mau dikerjain. Ini kerjaan udah berminggu-minggu di GD. Tapi it's a challenge untuk saya dan kru karena kan kita jarang ya bikin suspension seperti ini, rata-rata gadan solid gitu, atau independent tapi yang sudah ada cross membernya apa tinggal kita adjustment. Nah, kalau ini it's a new challenge, I like it, Mas. Oh iya, siap Mas Wid. Thank you banget nih. Sama-sama. Buat bantuannya dari tim Prorock. Sekarang kita lanjut lagi berarti. Lagi. Ayo. Siap bantuin juga nih. Sampai bingung mau bantuin yang mana karena semuanya ngerjain barengan. Desain roll cage-nya aja, Mas. Oke, siap. Ya, kita kan udah yang mainnya sudah hampir jadi. Nah, setelah ini coba kita yang depannya ya, Mas ya. Oke. Ya. Siap. Oke. Main hooknya udah jadi dan ini bener-bener presisi, mepet banget sama sasis atas, sama sasis samping, dan jauh banget sama jok. Ini posisi jok gue yang sama kayak kemarin, pas banget. Dan ini kru dari Prorock lagi mau kapin bagian yang ke depannya sini nih, ke depan, kiri kanan. Dan gue rasa sih karena si cross track ini itu kabinnya tuh lega banget, luas banget. Jadinya lebih mudah untuk ngatur jok sama roll bar. Jadi helm tuh nggak deket-deket banget sama roll bar karena itu cukup pengaruh ke safety-nya juga gitu. Dan karena kru Prorock udah pengalaman banget bikin chromoli dan nekuk-nekuk semua alat-alatnya ada gitu. Jadinya ini bisa ngikutin radius dari si pilarnya ini nih. Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana, pastinya keren banget. Dan nanti desain-desain sampai ke pintu samping ini juga pastinya punya desain yang unik banget di mobil ini, karena mobil ini selain 4 pintu juga hatchback, belakangnya juga bisa luas banget ke belakang. Jadi roll bar yang unik banget di drift scene Indonesia pasti. Mas Dipo,
kan udah hampir jadi ya. Nah, sekarang Mas Diko yang ngelas. Oh, siap. Gila. Belajar dulu. Iya, ayo kita belajar, Mas. Kali ini belajar ngelas, biasanya cuma ngeliat di YouTube doang. Kali ini diajarin sama expertnya langsung, Mas Widodo, dan dapat ilmu yang pastinya bisa banget berguna buat selanjutnya. Ini Bilal juga harus belajar habis ini nih. Kita cobain pakai mesin las Miller yang luar biasa canggih nih pasti. Practice makes perfect. Iya. Flashback ke seminggu sebelumnya, dan ini adalah Wisefab yang akan kita pasang di mobil ini. Dan sebenarnya Wisefab itu nggak pernah bikin kit buat drifting yang khusus buat cross track. Kayaknya nggak ada sih company lain ya di dunia ini juga yang bikin suspensi drifting buat cross track, karena cuma ada satu orang yang cukup edan untuk bikin cross track jadi mobil drifting. Jadi ini adalah Wisefab Gen 2-nya untuk BRZ. Makanya ini sama persis sama yang dipakai di BRZ-Co. Dan BRZ-Co dan Crosstrek itu ada sedikit kemiripan di platformnya, tapi harus tetap kita copy geometrinya BRZ-Co ke geometrinya Crosstrek. Caranya gimana? Kita bakal bongkar semua kaki-kaki BRZ dan kita akan copy semua suspension point-nya, kita bikin negatif jig supaya bisa kita bawa nih negatif jig-nya ke Solo. Abis itu akan dibuat sama persis sama mobil ini. Jadi feel bawahnya nanti juga mungkin agak mirip sama bawah BRZ-Co karena semua suspensinya ini pakai suspensi BRZ. Langsung aja kita mulai. Kita naikin dulu ini mobil ke atas lift, habis itu kita bongkar semuanya. Pinjem dulu ya, Zik. Karena BRZ pakai McPherson suspension, jadinya ada 4 titik suspension point yang mau di copy. Yang pertama di lower arm depan sini, yang kedua di lower arm yang nyambung ke subframe di sini. Habis itu ketiga ada di atas coilover, titik strut topnya di mana. Yang keempat itu ada di titik rack steer. Jadi di bagian mounting rack steernya itu juga termasuk suspension point karena dia itu yang nyambungin tie rodnya. Habis itu semua udah ke copy, kita sambungin kiri sama kanan, dan negatif jig-nya itu bakal kita jadiin mock-up utama buat kita samain sama punyanya si Crosstrek gitu. Sekarang kita bongkar aja semua ini, di situ kita mulai. Kembali ke masa depan, dan ini adalah jig yang gue buat sama Bilal yang ngopi dari BRZ-Co. Dan ternyata ada beberapa parts yang nggak bisa kita pakai. Bagian belakang harus kita potong karena mentok. Karena bentuk bagian konturnya itu agak beda, kontur sasisnya. Ini potong, ini juga harus maju. Yang penting kita bisa dapetin titik yang terbaik dari rear arc. Angle-nya juga nggak ngaco, dan ini udah di posisi paling optimalnya. Jadi dari sini nanti tinggal ditiru aja semua suspension point-nya. Kalau udah jadi semua suspension point-nya, ini jig bakal kita lepas dan nggak kita pakai lagi, baru kita pasang Wisefab-nya dan kaki-kaki lainnya gitu. Bagian engine mounting juga udah selesai dibuat sama kru Prorock, dan ini desainnya kita tiru dari BRZ-Co karena menurut gue sama Bilal ini desain yang paling optimal karena kita nggak membebani bagian subframe-nya, jadi bener-bener langsung ke chassisnya. Bedanya sama di Prorock adalah spesifikasi lasannya, karena kalau yang di BRZ-Co itu kita rapiin lagi pakai gerinda biar nggak kelihatan buruk-buruk banget lasannya, karena Bilal yang ngelas gitu. Dan kali ini tim Prorock rapi banget.
bener-bener bentuknya rapi, lekukan-lekukannya juga top banget deh. Makanya tadi sempat belajar ngelas sama Mas Widodo juga, diajarin juga, dan memang pengalaman itu sangat-sangat berpengaruh dalam hasil. Plus juga mesin las yang baik juga akan mempengaruhi hasil juga. Jadi kombinasi dari berbagai aspek itu bisa dapetin hasil las yang super duper rapih kayak gini. Dan sekarang kita lihat aja langsung pengerjaan lanjutan roll barnya. Ya, akhirnya kita sampai di ujung malam kedua dan ini roll barnya bisa dibilang udah 60% lebih, hampir 70% keseluruhan roll bar utama strukturnya itu udah kepasang gitu. Dan ini luar biasa rapi dan kalian bisa lihat nih bagian yang ngelengkung ini benar-benar ngelengkung ngikutin garis bodinya. Terus ini jaraknya sama semua nih sampai ke depan nih. Jadi konturnya si body ini nggak satu plane ya, ada lekukan keluarnya juga. Dan roll bar ini ngikutin semua sampai ke depan. Itu yang luar biasa susah menurut gue ya. Dan ini di copy kiri kanan symmetrical. Dan bagian belakang gue minta kru prorok untuk bikinin A kayak gini biar sama kayak di S14. Karena menurut gue desain roll bar S14 gue tuh udah salah satu yang paling bagus, lebih ke arah desain roll bar rally dibanding drifting, jadinya pastinya secara safety juga itu jauh lebih baik. Nanti di bagian sini juga tetap ada A-nya lagi ke arah sana, dan tinggal bagian sini. Ini emang baru dicantum aja, nanti kalau udah semua fix, bakal diturunin dikit roll barnya buat dilas bagian atasnya, baru habis itu dilas semuanya. Tapi karena ini udah malam banget, udah jam 10 lewat, jadi kita lanjut ke hari ketiga. Oke, jadi ini Prorok Crew lagi bikin part tersulit kayaknya ya di bagian sidebarnya. Jadi ini yang akan ngelindungin gua dari hanteman-hanteman mobil-mobil lain kalau lagi tandem. Dan ini kita bikin itu ngeluarin dari pintu. Jadi konsepnya gini nih. Dari sini dia akan ke sini, keluar dikit, masuk ke dalam pintu, terus masuk lagi ke sini. Ada dua atas bawah. Yang bikin rumit adalah plane-nya ada banyak, jadinya akan sulit untuk ngebentuknya. Dan ini harus di copy kiri kanan. Kali dua lagi karena kita bikin dua, bawahnya juga bikin gitu. Keren nih, Pak Gode ini sangat-sangat jago banget nekuk-nekuk pipa kromoli yang tebel kayak gini. Nah, sekarang ini lagi proses notching ya. Jadi bagian pipanya nih mau ada yang dibuang sedikit biar dilas ke pipa lainnya itu bentuknya bisa sempurna gitu, nempelnya bisa pas semua. Dan ini alat notchingnya bisa diubah-ubah angle-nya sesuai sama kebutuhan. Tuh dia jadi ada bentuknya gini yang nanti akan ditempel ke pipa bagian depan. Selagi roll bar di dalam lanjut, bagian kaki-kaki juga dilanjut. Ini udah sebagian besar bentuknya udah tahu mau kayak gimana. Tinggal kita bikinin bracket satu persatu dari suspension point-nya dan kelihatannya udah dapat semua. Jadi tinggal ditransfer dari cardboard ke besi lagi, habis itu disambung-sambungin pakai las. Dan ini yang krusial banget karena mobil ini nggak ada suspensi driftingnya sebelum ini, jadi harus kita
mix and match gitu. Banyak banget yang harus diubah dari jig yang gue buat juga. Tapi untungnya di sini semuanya ngerti sama apa yang mereka lakukan dan benar-benar presisi gitu. Berhubung kaki-kaki belakang udah bisa kepasang dan kaki-kaki depan sebentar lagi selesai untuk fabrikasinya, kita unboxing aja coilovernya. Nah, coilovernya gue pakai ESX dari Stance Lab. Kenapa gue pilih ESX? Karena di Drift Week sebelumnya gue pakai ESX dan so far puas banget sama performanya. Adjustable-nya bagus, semuanya pokoknya gue nggak ada komplain deh sama si coilover ini, makanya gue pakai ESX ini. Dan kit yang ini buat BRZ, karena kaki-kakinya udah full BRZ di mobil ini, makanya pastinya bisa langsung plug and play. Kita unboxing aja semuanya. Jadi kalau di coilover ESX bagian depan itu kalian udah dapet top mount-nya, jadi bisa atur camber. Di BRZ dan beberapa mobil lainnya itu yang McPherson itu ngatur cambernya emang dari sini. Cuma di sini kita nggak akan pakai karena kita pakai Wisevap, jadinya akan kita ganti pakai top mount-nya Wisevap. Ini cambernya nggak bisa diatur, Wisevap yang Gen 2 ini ngaturnya dari lower arm untuk ngatur camber, tapi adjustment buat si casternya ini bagus banget karena justru ngatur casternya dari top mount-nya ini. Sama sih kayak di BRZ-ko, ini Wisevap version 2 soalnya. Dan untuk bagian belakang, ini normal aja. Emang BRZ tuh compact banget bagian coilover belakangnya. Normal aja semuanya. Dan gua rasa bagian belakang udah bisa dipasang sama Bilal. Untuk bagian depan kita nunggu fabrikasinya selesai dulu. Langsung aja. Ya Lal. Di sore hari ketiga dan mobil ini udah lebih kelihatan jadi lagi, yes. Mas Widodo ya. Roll bar-nya ini sesuai desain Mas Widodo, bagian belakang sini bisa seolah-olah nyatu sama bagian yang ke depan. Betul. Itu Prorock style emang gitu Mas Widodo ya. Saya gak suka yang putus-putus gitu. Iya, ini hitungannya sangat cepat loh Mas Widodo. Kita itu baru 2,5 hari berarti. Dan hari pertama itu cuma ngebongkarin barangnya aja. Di sini udah bisa sampai hampir, mungkin bisa dibilang 70% ya roll bar-nya ya. Dan abis ini pengerjaannya apa lagi Mas Widodo? Terusin sidebar sini ya, yang bawah ya? Perlu satu lagi. Terus yang di belakang dashboard. Belakang dashboard. Atas kan sudah. Oh ya. Tinggal A-nya yang atas ini. Sama ya. Yang belakang Mas, belakang area seatbelt ini yang X-nya itu. Okay. Terus engine udah nempel semua kok ya. Engine transmisi sudah nempel dengan cross membernya yang custom kita bikin, bukan hanya gitu aja. Dan bukan kayak custom Mas, kayak OEM. Bentukannya kayak buatan pabrik. Welcome to the Prorock Life. Sama kaki-kaki depan kelihatannya cross member udah mulai dibikin. Ya, udah mulai dibikin sama Mas Romi. Kelihatannya sih udah bisa, yang sebelah sana udah bisa pasang arm. Yang sebelah sini mungkin tinggal di mirror aja dari sebelah sana. Ya. Oke, paling di video kali ini cukup dulu Mas Widodo. Terima kasih banyak tim Prorock. Lanjut di part 2-nya nanti. Siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.